Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduhu jalla alal in'ami wa ni'matil imani wal islami. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hashimiyil mustafa. Shalla alaihi lahu madamal hija yahudu min bahril ma'ani lujaja. Wa alihi wa sahbihi dawil huda mansubbihu bi anjumin fil ihtida amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah wa maddaha muddimat lahu arba'ina alfan minal kabair al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin segenap sidang takziah rahimakumullah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Ustaz Samsudin Sirot, hadir pula Al-Ustaz Sabilillah, Ustaz Lukman, Ustaz Manaf, para sepuh, pendiri sepuh, para hujaj, ketua RT, ketua RW hadir. Wabil khusus sahibul musibah Bapak Patuh beserta keluarga besar yang sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah pada malam hari yang ke-6 ini kita bisa bertakziah, bersilaturahmi, sekaligus kirim doa. Semoga almarhum khususnya Ibu Lilis Suryani, umumnya keluarga kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, Allah ampuni segala kehilafannya, Allah hapuskan semua kekhilafan, Allah lipat gandakan semua amal solehnya, dan ditempatkan di tempat yang sangat menyenangkan di taman-taman surga Raudhah min Riyadil Jannah. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan. Khususan ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin segenap sidang takziah rahimakumullah. Orang-orang yang beriman itu pada masa akhir hayatnya atau pada masa ajalnya, semua orang yang beriman itu akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kerinduan. Jadi ada dua, Allah memanggil, ada panggilan kepada orang-orang kafir itu panggilan kemarahan. Ini yang tidak kita inginkan. Saking
marahnya Allah memanggil kepada orang kafir itu Allah gambarkan dalam firman-Nya, idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi ada dua, bagaimana cara Allah memanggil orang kafir dan Allah memanggil orang yang beriman. Kata Allah, walau taro, seandainya kita diberikan mampu melihat, berandai-andai. Dan kalau kita dibuka seperti kita melihat luar negeri dari layar televisi, itu kelihatan tuh Irak, Palestina. Ini kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah melihat orang-orang kafir yang sedang dicabut ruhnya, mengerikan luar biasa. Orang kafir dicabut nyawanya itu, yadribuna wujuhahum. Itu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu bawa bentungan jabat sabilillah. Kalau itu kita lihat hewan mati dipentungin dengan mati disembelih kan beda. Yadribuna wujuhahum, malaikat kebukin wajahnya. Wa adbaru, malaikat kebukin punggung itu. Mampus seluruh. Seandainya para dokter Allah berikan kemampuan untuk memvisum orang-orang kafir setelah disabut ruhnya, hancur lebur. Ngeri kita kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat orang kafir dicabut ruhnya. Coba seperti ada maling dikeroyokin oleh satu RT digebukin, serem betul. Matinya bukan karena dicabut ruhnya, karena digebukin. Kita tidak berharap itu khusus bagian orang-orang kafir. Nah, sementara orang-orang yang beriman seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, ini dipanggil oleh Allah. Beda panggilan kerinduan. Ada Ustaz Ruman ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan kerinduan. Pada masanya kita ingin semuanya dipanggil oleh Allah dengan panggilan kerinduan. Para sahabat pernah ngomong sama baginda Rasul. Kata para sahabat, ya Rasul, kulluna nakrahul maut. Semua kami yang hadir di hadapanmu yang Rasul benci terhadap kematian, gak ada yang suka. Walaupun istilahnya dipanggil oleh Allah dengan panggilan kerinduan. Karena kalau bertemu dengan Allah kan harus lewat proses kematian. Tidak ada di antara kami itu yang ingin mati ya Rasul. Nah, kalau orang beriman itu meninggalnya, datanglah malakal maut kepada orang-orang yang beriman. Sekali sini kepada Ibu Lili Suryani, itu datang malakal maut mau mencabut ruhnya, datang dari wajahnya, ingin mencabut ruh dari wajahnya. Maka itu keluar dari mulutnya amalan zikirnya, amalan baca Qur'annya, amalan memberikan nasihat kepada putra putrinya. Kata amalan-amalan tadi, amalan solehnya, malakal maut, laisa laka alaina sabil. Tidak ada jalan kamu mencabut ruh dari ini. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut dari matanya, mau dicabut dari matanya tukang melototin Al-Quran, tukang baca Al-Quran, tukang baca ratib, itu amal solehnya nongol lagi. Gak bisa kamu mencabut dari matanya ini. Awas kalau maksa gua serempok. Mau datang dari pipinya, demikian pula dari tangannya mau mencabut ruhnya. Maka itu amalan sedekahnya. Bahkan kita ini
Bamus mengantarin santunin yatim lagi ya, santunan yatim. Ini tangan itu tukang rajin, itu berikan sedekah. Ada kotak di masjid, di tempat orang meninggal lewat diisi. Ini rajin bersedekah, rajin berinfak. Gak pernah ini berbuat nakal, tanda tangan culas, memukul orang tanpa hak. Gak pernah. Kamu tidak bisa mencabut ini. Terus dari kakinya semuanya. Tidak ada jalan malakal maut yang akhirnya kembali kepada Allah lah. Ya Allah, kalau manusia ini Bang Karman, mana Ustaz Karman ada? Ya Allah, saya pusing kalau manusia. Itu. Sebab saya tidak punya kemampuan. Semua diserung ya Allah. Diserung apa bahasanya? Gitu. Kata Allah, kamu ambil selembar daun, itu di surga itu ada pohon yang daunnya itu ada namanya, nama yang masih hijau Ustaz Lukman, masih lama berarti meninggal. Ustaz Karman dilihat lagi masih hijau. Nah ada yang kuning gitu, namanya Ibu Lilis Suryani. Bawa ke sini kata Allah. Maka dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim. Terus itu dibawa ke hadapan Ibu Lili Suryani. Maka ruhnya setelah melihat tulisan tadi, ini surat keputusan SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar ruhnya dengan sendirinya. Beda kalau di luar keluar dipaksa dengan keluar sendiri. Coba Bapak kalau dipaksa itu dari rumah ditarik-tarik, beda dengan keluar sendiri. Mendingan keluar sendiri, mending dipaksa. Mendingan keluar sendiri. Nah ini gambaran cara Allah mencabut ruhnya orang-orang yang beriman. Dan saat itu, di saat melihat tulisan SK dari Allah itu, datang Basyiro, kabar gembira dari Allah. Itu di sayap malakal maut sebelah kanan gambaran surga, gambaran tempat yang akan ditempatinya nikmat, transit alam kuburnya enak, tidak ada yang menakutkan, sehingga bawaannya di dunia itu tidak betah, ruhnya kepingin loncat saja dari jasadnya. Ini gambaran orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua pada masanya nanti seperti ini. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, wahai jiwa yang tenang, tenang terhadap ajaran Allah, terhadap instruksi Allah, terhadap itu semua amar ma'ruf, perintah-perintah Allah itu mau merealisasikannya. Sebab ada jiwa yang tidak tenang melihat Ustaz Lukman sholat jamaah, bikin pengumuman spanduk harus tutup jamaah di sini. Itu orang yang tidak tenang. Bingung kalau ada orang sholat berjamaah, jengkel kada orang yang sholat taraweh, itu marah kalau ada yang salaman. Sehingga diaturlah jangan kumpul-kumpul, jangan sholat jamaah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau. Jadi pada hakikatnya meninggal itu pulang kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radiyatan mardiyah, kamu suka, Allah senang. Wadkhuli fi ibadi. Ini dari pos pertama itu malam kubur geser ke mahsyar. Di saat itu kata Allah, wadkhuli fi ibadi, gabung kamu dengan hamba-hambaku, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, muhsinin, abrorin. Itu dalam surat Yasin tadi yang kita baca. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini instruksi Allah di mahsyar, manusia campur semuanya. Begitu itu difirmankan oleh Allah, cara memisah orang berdosa, orang munafik, orang kafir, mujrimin, itu dipisahnya bukan oleh satpam ini mas, bisa ke sana, bukan. Jadi Allah kirim api itu begitu, mau tidak mau itu berpisah.
Wahai orang durhaka, berpisah. Innal mu'minina qad fazu, kata orang-orang yang beriman sudah beruntung, sukses besar. Orang-orang bertakwa sudah sukses besar. Adzabal qabri yarfa'u anhu adzabal qabri, Allah akan singkirkan jauh-jauh dari orang itu yang namanya azab kubur. Ada 5 hikmah sholat. Yang kedua itu Allah akan singkirkan jauh-jauh dari yang namanya azab kubur. Jadi yang pertama itu laksanakan yang namanya ibadah sholat secara berjamaah. Sholat itu 27 derajat kalau di masjid secara berjamaah. Kalau sholat ibarat kita dagang itu Ustaz Garman, kita jualan di masjid Allah beli 27 triliun, tapi kalau di rumah Allah beli 1 triliun. Kira-kira kalau kita dagang mendingan di rumah mendingan di masjid? Bisa di masjid. Tapi kenyataannya kenapa banyak orang sholat di rumah? Biarin Ustaz, saya mah murah gak dibeli sama Allah 1 triliun, mau di rumah aja. Ih murah Kang, murah Mas, di rumah mah mendingan di masjid. Allah beli 27 triliun. Gak apa-apa Ustaz, saya mah murah gak mau di rumah saja. Kira-kira kalau ada pedagang di rumah 1 triliun, di masjid Allah bayar 27 triliun, mau dagang di rumah aja orang ini waras gak kira-kira? Waras gak? Jawab. Ada. Jadi orang yang gak sholat di masjid berarti kau waras. Ini. Yang kedua, berapa menit ya Ustaz Lukman? Kultum aja ya. Kuliah 7 menit apa 70 menit atau 700 menit atau 7 hari 7 malam. Yang kedua, wassodakotu, senantiasa hari-harinya bersedekah. Tanggal 1 Ustaz Garman sedekah, tanggal 2 sedekah, tanggal 3 sedekah, terus 1 bulan bersedekah. Walaupun sedikit, apalagi banyak. Apalagi banyak. Jadi kalau kita hidup dalam tempo 1 bulan, itu waktu-waktu kita penuh dengan nilai-nilai sedekah. Dahsyat sedekah itu. Sedekah itu diantaranya itu akan membebaskan manusia dari azab kubur, memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau punya tetangga pelit enak gak Ustaz Garman? Punya tetangga pelit enak gak? Punya saudara pelit enak gak? Punya guru pelit enak gak? Punya anak murid pelit enak gak? Punya mertua pelit enak gak? Punya mantu pelit enak gak? Ternyata nggak ada yang enak itu punya mantu pelit. Ya, tidak ada yang enak. Hadirin rahimakumullah. Ini sedekah ini bisa mengangkat derajat tinggi seseorang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu pernah ditanya, ya Ibrahim, limat takhadakallahu khalila. Kata orang yang bertanya, wahai Nabiullah Ibrahim, apa yang menyebabkan Anda itu diberikan gelar khalil, kekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, mata waddaitu wa mata asyaitu ila akaltu ma'ad-doi. Aku tuh hari-hari tidak pernah sarapan pagi di warung Bang Entis, makan nasi uduk, makan malam. Tidak pernah makan siang ataupun malam ila akaltu ma'ad-doi, kecuali aku senantiasa bersedekah kepada tamu. Nah, hikmah sedekah ini nanti di alam mahsyar itu takunu dhillan li sahibiha min syiddatil harri yaumal qiyamah. Maka sedekah ini berfungsi akan menjadi naungan yang mengamankan orangnya yang bersedekah
dari panasnya pada hari kiamat nanti. Itu masyarakat itu alam yang Allah ciptakan dari perak murni. Mataharinya ribuan kali panasnya matahari di dunia, jaraknya dekat luar biasa. Tidak ada manusia yang selamat pada saat itu kecuali orang yang bernaung di bawah naungan aras, di bawah naungan pahala sodako. Sholat sedekah. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Wa qiraatul Quran senantiasa hari-harinya membaca Al-Quran. Itu dulu baginda Rasul sedang berada di Tabuk, Ustaz Garman. Ada orang yang meninggal, itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi di Madinatul Munawwarah. Ustaz Garman pernah ke Tabuk. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dari Madinah ke Tabuk itu kalau kita jalan kaki pakai kendaraan konvensional itu yang namanya onta, perjalanan 1 bulan. Jauh nggak tuh 1 bulan? Jauh. Itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi meninggal di Madinah. Malaikat Jibril itu turun ke Tabuk, 70.000 malaikat mengawali baginda, mengawal malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, kata malaikat Jibril, kami datang itu untuk mengajak Anda sholatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Baginda Rasul kan kalau sholat jenazah itu fardu kifayah khusus buat orang-orang sana. Ini perjalanan 1 bulan maka Madinah. Kenapa kami yang sedang di sini ditawarkan untuk sholat jenazah? Ya Rasul, ini manusia istimewa. Di samping hari-harinya baca alif Al-Quran itu dari alif lam mim sampai anas, ada yang terbanyak beliau baca itu hari-harinya di saat berdiri, saat jalan, sedang di kantor, di ladang, di pasar, di lembah, di ngarai daratan dan lautan. Itu surat Al-Ikhlas. Enggak henti-hentinya, ngunyem aja mulutnya baca surat Al-Ikhlas. Sehingga Allah berikan keistimewaan dan kemuliaan itu. Allah menawarkan Anda untuk sholat jenazah. Itu dari Tabuk ke Mekah ke Madinah itu banyak bukit-bukit. Itu ditekan bukit-bukit itu oleh malaikat Jibril seperti menekan benda di air, itu ngelelep semuanya sehingga kelihatan jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Akhirnya baginda Rasul jadi imam beserta para sahabat radhiyallahu anhum termasuk 70.000 malaikat. Ini istimewanya lidah itu yang senantiasa baca dengan firman Allah Al-Quran. Yang terakhir wa kasratut tasbih, hari-harinya itu lidahnya senantiasa basah dengan tasbih. Yang masyhur itu 7 kata. Subhanallah, Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Berapa tuh? 3. Allahu Akbar, La ilaha illallah, La haula wa la quwata illa billah, dan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Tapi sebetulnya mengingat Allah itu boleh ya Hayy ya Qayyum, ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, banyak, bukan hanya sekedar itu. Hanya yang masyhur 7 kata itu. Kata baginda Rasul, man hafadhu sab'a kalimatin kana syarifun indallahu wal malaikat. Jadi hari-harinya senantiasa berzikir, tidak pernah dikotori lidahnya dengan fitnah, gibah, namimah. Nah hadirin rahimakumullah, yang 4 poin ini tudiul kubro wa tusi'uhu, akan menjadikan alam kubur itu terang dan luas. Yang terakhir akan saya sampaikan sebuah hikayat sebagai penutup. Nabi Yunus alaihissalam yang di saat kesulitan lidahnya senantiasa berzikir. Ustaz Karman kenal Nabi Yunus? Enggak. Bapak-bapak ada yang kenal sana? Ada yang kenal Nabi Yunus? Saya yakin bapak-bapak bukan hanya sekedar kenal, tapi cinta kepada 25 Nabi dan Rasul. Guru-guru kita sering mengajarkan kepada kita, wajib kita tahu namanya. Humadamun Idrisun Huduma
Soleh wa Ibrahimu kulun muttabalutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Yunus itu Sadukman itu diperintahkan oleh Allah untuk dakwah di kampungnya pada bangka warah masyarakatnya, pada tidak mau manut masyarakatnya, membantah, menolak. Lama-lama ngajak dakwah ini itu bosan juga. Nabi juga manusia ya, ada bosan, ditinggalin tuh Samsudin. Kalau di kita mah pergi ke sono ke itu pasar ikan. Kalau di kita bergaul dengan nelayan, akhirnya melaut. Sampai di tengah laut itu tiba-tiba cuaca mendung gerak, halilintar menyambar, ombak laut besar. Itu perahu yang kecil oleng kayak begitu, kata sang nahoda, ini kebanyakan nih muatannya kita, awak kapal terlalu banyak. Maka ambil kebijakan harus ada salah satu orang yang dibuang. Siapa ya katanya? Yang gedean badannya ini apa? Itu nggak mau dia juga. Ustadz Karman, ogah gue juga. Ustadz Samsudin, apalagi gue. Akhirnya diundi. Kayak Ustadz Karman kalau kocok undian itu ya, itu arisan namanya dimasukin, dikocok-kocok keluar Yunus. Alhamdulillah kata Ustadz Karman, bukan sama gua yang keluar. Supaya adil kali lagi dikocok lagi yang kedua kali, keluar lagi Yunus alaihi salam. Alhamdulillah kata Ustaz Samsudin, bukan gua yang keluar namanya. Kocok lagi yang ketiga, yang keluar Yunus alaihi salam. Dah apa boleh buat tamu kita sekalipun itu, karena ini hasil putusan adil. Maka ayo kita lemparkan, pegang kaki dan tangannya, itu rambati rata hayu, lemparkan ke laut. Hadirin segenap sidang ta'ziah rahimakumullah, sebelum menyentuh air laut, itu ikan yang ada di situ yang paling besar Allah instruksikan untuk mencaplok Nabi Yunus alaihi salam. Caplok, kolak aja. Pernah melihat ente ikan ngelihat makan orang? وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Itu dalam perut ikan itu Ustaz Karman 40 hari 40 malam. Coba kalau Ustaz Karman itu dalam perut ikan 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum, bisa jadi gegesek tok itu kurus kering. Beliau berzikir di dalam perut ikan itu, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini dalam bahasa yang sederhana mengaku diri kepada Allah. Saya lari dari medan tempur, dari medan juang, saya mestinya di situ itu berdakwah. Kalau kita mah harus memberikan nafkah kepada anak istri dari yang halal, malah mencari yang haram, itu buat kita gitu. Itu. Saya tinggalkan, saya mendolimi diri saya ya Allah. Saya menyadari itu kekeliruan besar, khotoun jalil, kesalahan gede. 40 hari 40 malam kalau nggak henti-hentinya, kira-kira kita hitung banyak gak tuh la ilaha illa anta subhanaka gitu loh. Banyak. 40 hari 40 malam nggak henti-hentinya. Tidak ada siapapun yang mampu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, entah malaikat, setan, jin, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 40 itu dipilih oleh Allah, angka 40. Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan. Nabi Musa di Gunung Sinai 40 hari. Nabiullah Ibrahim dibakar dalam kobaran api oleh Namrud 40 hari. 40. Ayam 4 hari dieramin itu bisa jadi anak ya telurnya itu ya. 40 hari. Angka istimewa.
Suka ada yang puasa 40 hari gitu ya, ingin bisa terbang gitu. Ada. Nah hadirin rahimakumullah, begitu selesai 40 hari non stop zikirnya, maka Allah perintahkan itu laut, ikan laut tadi untuk naik ke darat pinggir pantai. Pernah ngelihat ikan laut besar naik ke pantai? Pernah lihat? Ente pernah lihat? Belum, sama Anda juga nggak pernah. Sampai di pinggir pantai di darat itu ikan laut batu. Pernah lihat ikan laut batu? Maka keluarlah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi dalam kondisi sulit, susah itu, kalau ngadu sama manusia mah nggak ngefek, Ustaz Darman. Ngadu connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan jalan keluarnya dengan cara Allah sendiri. Maka terbebaslah Nabi Yunus alaihissalam. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua lidah kita senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat rahmatnya, mengingat kasih sayangnya, mengingat ancamannya, mengingat perintahnya, sehingga kita taati semuanya. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi mari kita doakan Ibu Lili Suryani, itu semoga Allah hapuskan semua kehilafannya, Allah lipat gandakan semua amal solehnya, dan ditempatkan di tempat yang sangat istimewa di taman-taman surga, Raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan, putra putri, suaminya, semuanya, semoga Allah berikan kerelaan, keikhlasan dan kesabaran. Terakhir mari sama kita berdoa khusus buat orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi kata-kata istighfarnya Rabbana ighfir lana wali walidaina, kita ulangi 4 kali bareng semuanya. Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami, sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina. Selagi mereka ada, kami berpura-pura, setelah tiada hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu di surga ada ayah ibu yang terheran-heran, terkagum-kagum. Ya Allah, ini kok ada pantai reklamasi, bukan reklamasi Jakarta Ustaz Karman, bukan. Oh, ini ada pelabuhan darat, laut, udara, ada rumah makan, ada pasar, ada mall, ada subrel, lengkap. Kok ini sertifikatnya milik aku ya Allah? Padahal waktu aku hidup di dunia tidak pernah minta kepadamu ya Allah, tidak pernah berdoa, mimpi pun tidak pernah memiliki hal seperti ini. Tapi ini kok punya aku, dari mana ini ya Allah? Allah menjawab, hada bistighfari waladika, ini disebabkan putra putrimu yang soleh senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan buatmu. Ini loh upahnya. Itu ringan kita ngomong Rabbana ighfir lana, nggak capek ya, tapi ini upahnya sangat besar. Tiada ucapan yang keluar dari mulut seseorang, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan baik yang baik, ucapan yang bagus ataupun yang buruk, apalagi istighfar yang tidak dicatat, semuanya kecuali dicatat oleh hiperkomputer yang mereknya Raqib Atid. Ustaz Sabilillah punya di rumah komputer mereknya Raqib Atid. Nah hadirin rahimakumullah, maka hari-hari kita pada sholat minimal 3 kali itu istighfar untuk orang tua kita. Paham semuanya ya? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.